Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bapak, saudari dan saudara, sahabat Selimo Katolik yang terkasih, masih bersama saya Pastor Bartol Oyan dalam Renungan Harian Selimo Katolik, edisi hari ini, Jumat 16 Mei tahun 2025. Mari kita mengawali hari yang baru ini dengan mempersembahkan intensi-intensi kita sambil mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau telah memenuhi janji keselamatanmu dalam diri Yesus Kristus Putramu. Teguhkanlah niat kami untuk semakin mengimaninya dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari sahabat Selimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, Yesus jalan di tengah kegelisahan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu." Kata-kata ini hadir bagaikan pelukan hangat di tengah dinginnya ketakutan dan kegelisahan yang kerap melanda hidup kita. Yesus tahu bahwa hati manusia mudah gundah oleh ketidakpastian, kehilangan, dan penderitaan. Namun, Ia tidak menegur kegelisahan itu, melainkan menenangkannya dengan janji, "Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku." Di tengah dunia yang goyah, Yesus menawarkan pondasi yang tak tergoyahkan, yakni iman kepadanya. Yesus tidak hanya menenangkan, Ia juga mengarahkan hati para murid kepada Bapa di surga. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Ungkapan ini bukan sekadar janji untuk masuk ke surga kelak, tetapi pengingat bahwa kita tidak sendirian atau ditinggalkan. Kita memiliki arah, tujuan, dan tempat yang dijanjikan. Tempat di mana air mata akan dihapus dan damai abadi tersedia. Kesendirian dan rasa hampa yang sering kita alami di dunia ini dijawab oleh Yesus dengan janji kehadirannya yang setia dan tempatnya yang menanti. Saudara dan saudari yang terkasih, ketika Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yesus menjawab dengan pernyataan yang penuh kuasa dan penghiburan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dalam kebingungan dan pencarian makna hidup, seringkali kita bertanya seperti Thomas. Namun, Yesus menegaskan bahwa Dia sendiri adalah jalan itu. Bukan hanya penunjuk arah, tetapi jalan yang harus kita tempuh. Bersamanya, bahkan jalan yang paling gelap pun diterangi oleh kasih dan harapan. Saudara dan saudari, melalui bacaan hari ini, kita diajak untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Kita tidak harus mengetahui semua jawaban, cukup tahu siapa yang menggenggam tangan kita. Di tengah sakit, kecewa, kehilangan, dan kegagalan, Yesus hadir bukan untuk memberi jalan keluar yang instan, tetapi untuk berjalan bersama kita sebagai jalan itu sendiri. Mari datang kepadanya dengan segala kegelisahan kita,
dan menemukan damai sejati di dalam Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di lorong tergelap sekalipun. Amin. Mari kita akhiri renungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, lindungilah umat yang telah Kau selamatkan, sehingga mereka yang ditebus oleh sengsara dan kebangkitan Putra-Mu boleh mengalami sukacita kekal, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, intensi-intensi doa kita, orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, pergilah wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita telah selesai. Syukur kepada Allah.